Halo teman-teman semuanya, nama saya Andri Amirwesi Baik Mulana Bangel. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, yaitu Bank Umum. Dalam kegiatan perbankan di Indonesia, kepercayaan menjadi dasar utama, baik dalam menghimpun dana ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank yang ada sangatlah beragam. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank akan mempengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih bank mana yang terbaik. Lalu membangun kepercayaan itu menjadi penting karena dengan rasa percaya yang kuat, semua pihak akan merasa sama-sama diuntungkan. Lalu pengertian dari bank umum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Disebutkan bahwa bank umum itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank umum berbeda dengan bank sentral, adapun fungsi tersebut adalah bank umum berfungsi sebagai penghimpun dana, penyalur dana, penyedia layanan dan jasa, tempat investasi, penyimpanan, serta melancarkan transaksi internasional. Keunikan dari bank umum yaitu lebih kreatif dalam menciptakan produk. Bank umum itu dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, karena bank umum memiliki kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya, serta memiliki wilayah operasi yang dapat dilakukan di seluruh wilayah. Lalu berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Nah, bank konvensional merupakan bank yang menerapkan metode bunga dalam kegiatan operasionalnya. Lalu bank syariah itu merupakan bank yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Adapun kelebihan bank konvensional lebih beragam, yaitu lebih menerapkan metode bunga daripada bagi hasil, sedangkan kekurangannya adalah memiliki bunga yang terlalu besar pada sistem bunga yang haram dalam agama Islam. Sementara kelebihan dari bank syariah adalah keuntungannya dihitung berdasarkan sistem bagi hasil menggunakan prinsip akad, lalu jumlah angsuran tetap hingga akhir pembayaran, penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, serta berpedoman pada prinsip syariah yang menguntungkan nasabah. Namun dari banyaknya keunggulan tersebut, bank syariah juga memiliki kekurangan, yaitu antara lain masih rawan penipuan dan kualitas sumber daya yang ada atau pekerja yang ada di bank syariah itu masih rendah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh bank umum konvensional itu terhimpun, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito, dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Sedangkan produk-produk yang ditawarkan dari bank syariah yaitu kepada nasabahnya yaitu al-wadiyah atau simpanan, pembiayaan bagi hasil, bai al-murabahah, bai as-salam, bai al-istilna, al-ijrah, al-wakalah, al-kafalah, al-hawalah, dan arah. Nah, di sini kita melihat mengenai market share dari perbankan di Indonesia. Secara keseluruhan itu bank umum mendominasi persebaran bank dengan persentase sebesar 93,12%, sedangkan bank syariah hanya memiliki 6,18% yang dibagi lagi ke dalam 3 kategori bank syariah, yaitu bank usaha rakyat sebesar 2,5%, lalu bank umum syariah 65,33%,
dan Bank Pembiayaan Rakyat sebesar 32,17%. Di sini masih dapat dilihat bahwa bank umum konvensional itu masih sangat mendominasi di Indonesia, dan bank syariah itu masih belum bisa mengambil 10% dari potongan pie dari persebaran bank di Indonesia, perbankan umum di Indonesia. Nah, adanya pandemi COVID-19 menjadi katalis perbankan untuk meningkatkan kinerja digitalisasi perbankan di Indonesia. Hal ini juga diikuti dengan penurunan jumlah kantor bank umum konvensional. Hal tersebut dikarenakan bank konvensional memiliki jumlah kantor utama ataupun cabang yang sangat banyak. Lebih jelas dapat dilihat pada slide-nya, yaitu jumlah kantor bank umum sebesar pada tahun 2015 itu sebesar 106, yang pada tahun 2020 itu menurun hingga menjadi 96 kantor utama. Lalu jumlah kantor cabang dari bank umum itu dari tahun 2015 menurun dari angka 30.631 menjadi 28.505 pada tahun 2020. Lalu pada bank syariah itu memiliki kantor utama mengalami peningkatan, dan pada tahun 2012 itu memiliki kantor utama sebanyak 12 yang bertumbuh pada tahun 2000 mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 menjadi 14 kantor utama. Lalu kantor cabang dari Bank Umum Syariah ini juga mengalami penurunan, namun masih sedikit, dari 1990 pada tahun 2015 menjadi 1942 pada tahun 2020. Jadi seperti yang ditunjukkan di tabel di atas itu, terjadinya penurunan pada bank umum konvensional, namun pada bank syariah itu masih cenderung bertumbuh karena mayoritas dari masyarakat Indonesia merupakan agama Muslim. Lalu dengan berbagai peluang yang ada di era finansial digital yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi dalam produk perbankan, industri perbankan harus menjadi industri yang kuat dan memiliki market share tinggi di tengah perkembangan teknologi dan bisa jadi pilihan masyarakat. Industri perbankan syariah merupakan bentuk dari kesadaran masyarakat Muslim dengan penerapan konsep syariah dalam bidang ekonominya. Itu harus menjadi pemain utama dalam industri perbankan di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Perbankan syariah harus memanfaatkan peluang yang ada dengan menyediakan berbagai produk yang bisa dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan program digitalisasi yang dirancanakan oleh OJK seperti yang dilansir pada bank.bsi.co.id. Itu menyatakan bahwa volume transaksi kanal digital PT Bank Syariah Indonesia Tbk tumbuh signifikan sepanjang triwulan pertama 2021 sehingga Maret 2021 sudah menembus sekitar 40,85 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 82,53 year of the year. Lalu kenaikan volume transaksi melalui channel digital Bank BSI sampai Maret 2021 naik sebesar 43,3% year on year. Lalu selain disumbang oleh transaksi BSI Mobile, kenaikan ini juga ditopang oleh aktivitas nasabah pada kanal internet banking sebesar 24%, kartu kredit, debit, lalu dan ATM 14%. Jumlah besar ini juga muncul didorong untuk peningkatan transaksi nasabah selama pandemi COVID-19. Lalu di sini dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa perbankan syariah terus menunjukkan tren positif di tengah pandemi COVID-19. Data terakhir yang dirilis pada hingga Juni 2020, aset pembiayaan yang disalurkan
PYD dan dana pihak ketiga perbankan syariah terus tumbuh. Aset perbankan syariah mencapai 545,39 triliun atau tumbuh sebesar 9,22% year on year. Dengan total PYD dan DPK, perbankan syariah juga mengalami peningkatan masing-masing mencapai 377,525 triliun dan 430,209 triliun. Jika dilihat dari market share perbankan syariah pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 6,18% pada tahun 2019 sebesar 6,01%. Adapun porsi market share perbankan syariah terdiri dari bank umum syariah yang menyumbang 63% unit seperti yang dijelaskan pada slide tadi. Nah, menurut OJK, Bank Umum Syariah memiliki total aset 356,33 triliun. Tingkat pertumbuhan aset Bank Umum Syariah dan usaha syariah dengan rata-rata per tahunnya itu 15,77%. Dana pihak ketiga juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kisaran 15,94%. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan nilai giro wadiyah yang secara rata-rata mencapai 29,09% dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah juga mengalami peningkatan rata-rata per tahun masing-masing berkisaran 18,08% dan 12,54% pada triwulan. Lalu pada triwulan ketiga juga tercatat sebesar 451,395 miliar, meningkat sebesar 61% dibandingkan pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 279,175 miliar. Lalu sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menambah kontribusi keuangan syariah dengan total aset 13,61 triliun, lalu PYD-nya 10,5 triliun, DPK-nya 8,89 triliun. Perkembangan Bank Umum Syariah menjadi institusi dan jumlah kantor menjadi institusi sebanyak 14 dan jumlah kantornya sebanyak 1.942. Unit usaha syariah jumlah institusinya 20 dan kantornya 390. Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah jumlah institusinya 162 dan jumlah kantornya 626. Nah, pertumbuhan pembiayaan Bank Umum Syariah juga mengalami peningkatan rata-rata per tahun yaitu sebesar 14,20%, yang pada tahun 2020 pembiayaan tercatat sebesar 374,051 miliar, meningkat sebesar 50,82% dibandingkan pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 248,007 miliar rupiah. Lalu secara umum pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif terus mengalami pertumbuhan. Pembiayaan investasi masih tercatat tumbuh sebesar 1,15%, sedangkan pembiayaan konsumsi juga masih menunjukkan angka yang positif tumbuh. Pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah masih relatif terjaga, yang tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF yang masih di bawah batas ketentuan 5%. Namun, pada tahun 2019, NPF sempat tercatat 47,04% yang melebihi batas ketentuan. Namun, kemudian pada tahun 2020, NPF tercatat di bawah batas ketentuan yaitu sebesar 3,24%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 itu sebesar 4,42%, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan dari pembiayaan yang bermasalah, rasio pembiayaan yang bermasalah dari Bank Umum Syariah. Lalu pendapatan Bank Umum Syariah masih cukup baik selama 5 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari indikator rasio Return on Asset atau ROA yang masih terus meningkat setiap tahunnya. Walaupun pada 2 triwulan 2020 mengalami penurunan,
tetapi tidak signifikan dan tetap terjaga di atas 1% yang terbilang cukup baik. Permodalan Bank Umum Syariah masih relatif kuat selama 5 tahun terakhir, yaitu CAR-nya, kredit aset rasio Bank Umum Syariah masih terus berada di atas 16% setiap tahunnya. Lalu pada indikator NOM atau Net Operational Margin masih mengalami peningkatan yang lumayan signifikan dari tahun 2016 tercatat 0,68 menjadi 1,37, yang mana hal tersebut mempengaruhi rentabilitas atau kemampuan perbankan dalam memperoleh laba sebelum pajak. Lalu ada BOPO, yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional, yang merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Pada rasio BOPO ini dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan dari tahun 2016 yang tercatat sebesar 96,22 menurun pada tahun 2020 sebesar 86,12%, yang mana mengindikasikan adanya peningkatan performa dan kinerja perbankan yang semakin membaik. Lalu FDR, yaitu atau Financing to Deposito Ratio, pada bank syariah juga mengalami penurunan, namun tidak terlalu pengaruh pada kinerja perbankan syariah untuk ke depannya. Lalu perbankan konvensional. Nah, dalam publikasi terbaru, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa perkembangan bank umum konvensional atau PUK menunjukkan pertumbuhan yang baik selama 5 tahun terakhir, di mana tingkat pertumbuhan aset bank umum konvensional rata-rata mencapai 7,99%. Lalu pada triwulan ketiga 2020, bank umum konvensional tercatat 8,68 triliun mengalami peningkatan sebesar 46,5% dibandingkan triwulan keempat pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 7,1 triliun secara umum. Secara umum, aset bank umum konvensional masih fokus pada beberapa bank berskala besar. Total aset 4 bank umum konvensional terbesar mencapai 50,73, sedangkan total aset 20 bank umum konvensional terbesar lainnya mencapai 80,85% dan aset bank umum konvensional. Lalu dana pihak ketiga, bank umum konvensional terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,4%. Pertumbuhan dana pihak ketiga ini terutama didorong oleh peningkatan giro yang secara rata-rata 12,20% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di sisi lain, tabungan dan deposito juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 7,65% dan 66,87%. Kalau pada triwulan ketiga, jumlah dana pihak ketiga tercatat sebesar 6.338,77 triliun, meningkat sebesar 25,3% jika dibandingkan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar 5.050,98 triliun. Pertumbuhan kredit BUK juga terus terjadi walaupun tidak terlalu tinggi. Kredit bertumbuh tiap tahun dengan rata-rata sebesar 7,99% pada 5 tahun terakhir. Lalu pada triwulan ketiga 2020, kredit tercatat sebesar 5.290,08 triliun, meningkat sebesar 16,3% jika dibandingkan 2017 yang tercatat sebesar 4.548,15 triliun. Namun demikian, kredit pada triwulan 2020 sempat mengalami penurunan sebesar 1,89% jika dibandingkan dengan triwulan pada tahun 2019 atau triwulan sebelumnya. Secara umum, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif tercatat terkontraksi. Kredit investasi atau KI masih tercatat tumbuh 3,90% year on year, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kredit modal kerja
atau KMK yang merupakan komponen kredit terbesar, dan kredit konsumsi atau KK terkontraksi pada triwulan ketiga 2020. Penurunan ini terutama dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan kredit dari pelaku usaha dan masyarakat. Pendapatan bank umum konvensional masih cukup baik selama 5 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari rasio return on asset atau ROA yang berada di atas 2,2% tiap tahunnya. Walaupun rasio tersebut sempat mengalami penurunan menjadi di bawah 2% pada triwulan terakhir tahun 2020. Selain itu, tingkat efisiensi bank umum konvensional juga semakin membaik dilihat dari penurunan rasio net interest margin atau NIM yang diiringi dengan menurunnya rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Walaupun rasio BOPO mengalami peningkatan kembali di beberapa triwulan terakhir 2020, kenaikan BOPO tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan kenaikan beban bunga akibat peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga. Lalu, permodalan bank umum konvensional masih sangat kuat. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan modal minimum atau capital adequacy ratio atau CAR yang berada di atas 20% selama 5 tahun terakhir. Pada triwulan 2020, rasio CAR bank umum konvensional tercatat sebesar 23,52%, mengalami peningkatan CAR dipengaruhi oleh aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR yang terkontraksi seiring dengan melambatnya permintaan kredit juga karena adanya peningkatan permodalan. Nah, lalu tantangan jangka pendek dari perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia, terutama bank umum. Yang pertama itu adalah pemulihan perekonomian global yang akan berjalan lebih lambat. Pemulihan perekonomian global sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kebijakan lockdown yang lebih panjang akan mengganggu perekonomian global karena potensi menurunnya produksi dan konsumsi yang diiringi dengan meningkatnya volatilitas harga minyak dunia dan harga komoditas serta terganggunya rantai pasokan global. Stimulus fiskal dan moneter yang akomodatif di negara maju dan berkembang dalam rangka mempercepat proses pemulihan ekonomi mungkin akan diakhiri karena defisit negara yang mulai melebar. Selain itu, tensi geopolitik dapat meningkat kembali sehingga berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi global. Hal tersebut dapat mempengaruhi perdagangan global dan akhirnya berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi nasional dan kondisi perbankan nasional. Lalu yang kedua, itu adanya resesi ekonomi yang masih mewarnai dan berakibat pada kondisi keuangan pelaku usaha dan UMKM menurun signifikan. Durasi dari pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan akan menyebabkan terjadinya lonjakan penghentian kegiatan usaha yang berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan. Kondisi keuangan pelaku usaha maupun masyarakat dapat turun lebih drastis karena berkurangnya pendapatan. Pelaku usaha dan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk membayar angsuran kredit dan menarik dana mereka di bank guna membiayai keperluan sehari-hari selama pandemi. Selain itu, permintaan kredit akan menurun sejalan dengan penurunan produksi, distribusi barang dan jasa, dan konsumsi. Dampaknya, perbankan akan dihadapi dengan potensi resiko kredit dan resiko likuiditas yang tinggi. Pada kasus di Indonesia, BRI telah melakukan restrukturisasi kreditnya yang dilansir pada laman cnbnindonesia.com. PT BRI Tbk telah memetakan hampir 100.000 nasabah yang bisa mendapatkan restrukturisasi kredit yang dengan ini dapat meringankan para debitur. Lalu ketiga, kondisi pasar keuangan akan mengalami volatilitas yang tinggi akibat dari sentimen pelaku pasar. Gejolak pasar keuangan yang akan meningkat seiring dengan lemahnya penyelesaian pandemi COVID-19. Pasar keuangan berpotensi mengalami fenomena capital flight di mana investor yang cemas akan memindahkan investasi mereka di pasar keuangan pada safe haven aset.
Hal tersebut berdampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, imbal hasil surat berharga di pasar obligasi, dan koreksi pasar saham. Dampaknya, perbankan akan dihadapi dengan potensi risiko pasar yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tantangan struktural bagi perbankan di Indonesia. Di samping tantangan jangka pendek yang telah dijelaskan tadi, perbankan nasional masih dihadapi oleh sejumlah tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian lebih. Tantangan tersebut datang terutama dari struktur dan daya saing sektor jasa keuangan nasional yang masih rendah, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat, pasar keuangan yang relatif dangkal, dan tingkat inklusi dan edukasi keuangan yang masih belum optimal. Dilansir dari laman ojk.go.id, skala usaha perbankan Indonesia yang dilihat dari total aset bank jauh tertinggal dibandingkan total aset lainnya yang berasal dari kawasan ASEAN 5. Bank BRI sebagai bank terbesar di Indonesia hanya mencapai peringkat ke-10 dari urutan berdasarkan total aset. Untuk menghadapi persaingan dengan bank di negara ASEAN lainnya, perbankan Indonesia perlu didorong untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing. Tingkat efisiensi perbankan Indonesia yang direpresentasikan oleh cost to income ratio cenderung rendah dibandingkan perbankan negara ASEAN 5. Di lain pihak, net interest margin atau NIM serta cost to income ratio atau CIR serta lending rate perbankan Indonesia relatif tinggi dibandingkan perbankan kawasan ASEAN lainnya. Skala usaha dan daya saing bank umum di Indonesia masih belum merata dan perlu menjadi perhatian. Lalu tantangan yang keduanya yaitu perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Seiring dengan perkembangan pasar ekonomi digital, perbankan perlu mengakselerasi digital produk dan layanannya sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Digitalisasi layanan perbankan bukan sebuah pilihan namun telah menjadi keniscayaan. Pengembangan perbankan digital ke depannya tidak hanya fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana saja, namun mencakup pula dorongan inovasi teknologi pendukung, digitalisasi, dan open banking. Perkembangan teknologi informasi telah merubah perilaku dan ekspektasi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, memasuki era digital. Masyarakat yang saat ini didominasi oleh generasi milenial semakin menuntut berbagai layanan keuangan digital. Perbankan sebagai salah satu sektor penyedia layanan keuangan tentunya perlu menyikapi perkembangan ekonomi dan keuangan digital serta perubahan perilaku masyarakat yang mengarah kepada layanan digital sebagai suatu peluang sekaligus tantangan. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi yang membawa tantangan yang perlu dihadapi oleh perbankan yaitu perbankan Indonesia, yaitu antara lain investasi dan perkembangan teknologi tergolong besar, inovasi produk dan layanan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan probabilitas kejahatan cyber, dan kemunculan berbagai alternatif layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan non-bank. Transformasi digital memerlukan biaya investasi dan pengembangan teknologi yang tergolong besar. Selain itu, bank juga dihadapi dengan para pesaing berupa perusahaan non-bank yang menyediakan super app untuk memberikan layanan keuangan. Super apps dideskripsikan sebagai suatu aplikasi serbaguna yang dapat mengelola kebutuhan konsumen di satu tempat. Aplikasi sehari-hari yang menggabungkan banyak fitur dan fungsi, mulai dari jejaring sosial, e-commerce, hingga pengiriman barang dan layanan keuangan. Bank juga harus mampu menyediakan atau memfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang memadai agar mampu menopang perkembangan ekonomi digital.
Regulasi terkait proses perizinan produk dan aktivitas bank saat ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Regulasi terkait produk dan kelembagaan dalam penerapan teknologi masih perlu dikembangkan untuk mendukung percepatan adopsi teknologi informasi di perbankan. Lalu menghadirkan perusahaan-perusahaan fintech dalam melayani perbayaran, pinjaman, atau jasa keuangan lainnya, sebagaimana bisnis tradisional perbankan. Lalu penggunaan teknologi informasi secara masif tersebut juga menimbulkan risiko baru bagi bank yang tidak dikenali sebelumnya, antara lain cyber risk, security and system failure risk, digital blackout, maupun potensi sistematik akibat digital bank run melalui jaringan internet yang internet baik yang biasa maupun yang secara khusus menargetkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan dampak negatif yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, baik itu kerugian finansial maupun non finansial. Lalu tantangan yang keempat, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah. Setelah meraih pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir, per 1 Juli 2020 dari World Bank menetapkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Salah satu prasyarat agar Indonesia terlepas dari middle income trap country adalah dengan mengenjot pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,5% hingga 10% per tahun ke depan. Dalam mencapai target tersebut, pemerintah telah memiliki fokus strategi pada pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara yang kompetitif, tantangan perbankan dan produktif, dan memiliki highly efficient institution berdasarkan RPJM 2020 sampai 2024 dengan asumsi target pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 sampai 2024 moderate. Pemerintah memerlukan total kebutuhan investasi sebesar 36.000,8 triliun. Pemerintah telah memetakan 41 proyek prioritas strategis atau major project yang merupakan proyek strategis yang terintegrasi baik dari pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat, serta indikasi kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan. Pemerintah akan mengarahkan ekonomi Indonesia pada pengembangan industri 4.0 di 5 subsektor prioritas yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDB nasional. Itu makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi. Lalu 10 destinasi pariwisata prioritas: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok, Mandalika, Labuan Bajo, Manado, Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru, dan Bangka Belitung dan Morotai, serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan perekonomian antara lain melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar. Lalu adapun tantangan lainnya itu pasar keuangan yang masih relatif dangkal. Pasar keuangan itu memiliki peran yang strategis sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter dan kebijakan finansial, sehingga stabilitas dalam keuangan. Perbankan memiliki perhatian khusus terhadap regulasi-regulasi yang menjadi hambatan bagi bank untuk menyediakan produk-produk mutakhir seperti structured time deposit, offshore produk, leverage produk, dan lain-lainnya. Padahal terdapat permintaan atas produk-produk tersebut oleh masyarakat lokal, terutama oleh masyarakat high net worth atau masyarakat dengan pendapatan yang tinggi. Hal ini sebenarnya dapat menjadi potensi bisnis bagi bank. Lalu perbankan syariah, adapun tantangan lainnya yaitu perbankan syariah yang masih belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Perbankan syariah masih memiliki daya saing yang rendah dibandingkan industri perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena bank syariah masih belum memiliki diferensiasi model bisnis yang signifikan.
Bank syariah juga masih berfokus pada tujuan bisnis sehingga belum bisa memanfaatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara optimal. Di sisi lain, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, bank syariah masih belum mendukung pengembangan produk dan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah. Tantangan lainnya adalah rendahnya kualitas teknologi informasi yang menjadi penghambat pengembangan layanan dan produk karena keterbatasan bank untuk mengembangkan teknologi informasi secara mandiri. Di sisi nasabah, awareness mengenai perbankan syariah harus terus ditingkatkan untuk memperluas basis nasabah dan membangun pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Lalu, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang masih belum memadai. Pembangunan yang semata-mata menargetkan pertumbuhan ekonomi telah mendapat banyak sorotan, terutama dengan makin banyaknya isu penurunan kualitas lingkungan hidup, isu kesenjangan sosial yang semakin melebar, dan isu perubahan iklim dengan segala implikasinya. Pembangunan ekonomi mendorong dan mencetuskan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dalam pembangunan berkelanjutan, beberapa kendala masih dihadapi oleh perbankan nasional. Pertama, belum ada taksonomi sektor ekonomi yang tergolong sebagai environmentally sustainable. Yang kedua, masih kurangnya awareness dari pihak bank untuk terlibat aktif dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, skema dan instrumen yang masih terbatas, yaitu green loan dan green bond. Keempat, biaya untuk penerbitan instrumen pembiayaan berkelanjutan lebih besar dibandingkan dengan instrumen perbankan lainnya. Nah, yang terakhir itu tantangannya yaitu inklusi dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2019, indeks inklusi dan literasi keuangan mengalami peningkatan masing-masing menjadi 79,19% dan 38,03%. Kondisi serupa juga terlihat pada literasi yang sebesar 36,12% dan inklusi perbankan sebesar 73,88%. Terlihat bahwa tanggapan perbankan terhadap kesenjangan antara indeks inklusi dan indeks literasi yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat cukup banyak konsumen yang belum memahami produk keuangan, terutama terkait risiko yang melekat pada produk keuangan tersebut. Hasil survei nasional literasi keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2019 menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara indeks inklusi dan indeks literasi yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat cukup banyak konsumen yang telah masuk pada sektor keuangan, namun belum memahami produk keuangan, terutama terkait risiko yang melekat pada produk keuangan tersebut. Nah, kondisi perbankan di Indonesia ini, perubahan pola transaksi masyarakat ini disebabkan oleh pandemi, sehingga memaksa perbankan untuk bertransformasi digital agar memaksimalkan usahanya. Kunci dari digitalisasi perbankan adalah teknologi informasi. Bank yang perlu memenuhi teknologi informasi yang baik untuk mendukung operasionalnya, serta dalam menyediakan produk dan layanan digital kepada nasabahnya. Perkembangan yang akan dilakukan perbankan ini akan dilakukan dengan penyediaan teknologi informasi mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak lain penyedia jasa teknologi informasi yang kompeten pada bidang tersebut. Hal ini dilakukan dengan menekan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari gejolak pada stabilitas di sektor keuangan nasional. Nah, adapun ini tujuan dari perbankan secara yang pertama yaitu penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Penguatan struktur perbankan menjadi satu hal yang utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari roadmap perkembangan perbankan Indonesia. Penguatan struktur tersebut dilakukan antara lain dengan cara mempercepat dan memperkuat modal serta mendorong konsolidasi dan atau pembentukan kelompok usaha bank, memperkuat daya saing dengan meningkatkan tata kelola termasuk manajemen risiko serta efisiensi, dan mendorong inovasi produk keuangan perbankan yang didukung dengan percepatan perizinan. Penguatan struktur perbankan pada keunggulan kompetitif perbankan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perbankan untuk mengatasi berbagai tantangan. Lalu yang kedua, yaitu akselerasi transformasi digital. Seiring dengan semakin pesatnya digitalisasi,
dalam transaksi dan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pada masa pandemi COVID-19, maka perlu dilakukan akselerasi transformasi digital oleh perbankan untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Transformasi digital tersebut dilakukan dengan cara memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi, mengadopsi informasi teknologi game changers atau yaitu Application Programming Interface atau API, Cloud, Blockchain, Artificial Intelligence atau AI, dan melakukan kerjasama terkait teknologi informasi baik antar satu bank dengan bank lainnya, lalu bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong menuju Advanced Digital Bank. Dengan akselerasi transformasi digital perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, adanya penguatan peran perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Perbankan sebagai salah satu pilar pembangunan perlu untuk terus menguatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, perbankan perlu mengoptimalkan perannya dalam pembiayaan perekonomian, terutama di sektor-sektor prioritas pembangunan, sektor UMKM, sektor pembangunan daerah, dan sektor pembangunan daerah. Selain itu, perbankan perlu untuk aktif meningkatkan pendalaman pasar keuangan di Indonesia. Perbankan syariah juga harus dapat menjadi katalis dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah. Perbankan juga harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, perbankan perlu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Secara singkat, perbankan harus menjadi katalis untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga dapat menghasilkan output yang lebih tinggi, termasuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, yaitu penguatan pengaturan perizinan dan pengawasan perbankan. Lalu dari berbagai upaya, arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuannya jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan. Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan melakukan berbagai transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola principle based, adaptif terhadap perubahan landscape dan ekosistem perbankan, serta berorientasi pada forward looking agar lebih tangkas. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang, tentunya tanpa mengkompromikan aspek prudensial. Konsep pengaturan yang mengacu pada rule base akan cepat usang serta cenderung membatasi ruang gerak industri dan ruang pengawasan dalam menerapkan professional judgment dan fleksibilitas tindakan pengawasan. Di samping itu, diperlukan perubahan perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga dari tujuan perkembangan perbankan di Indonesia tersebut diperlukan adanya peran pemimpin dan manajemen perubahan agar mampu mengelola industri perbankan atau perbankan baik syariah ataupun konvensional menjadi lebih baik. Lalu kualitas dan kuantitas SDM yang memadai agar percepatan digital atau transformasi teknologi digital di perbankan dapat berjalan dengan baik juga, yang diikuti dengan sumber daya yang memadai, lalu infrastruktur informasi yang handal dan merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Itu penting juga agar tiap cabang bank yang ada di seluruh dan tersebar di Indonesia itu mampu memanfaatkan fasilitas dari teknologi digital yang harusnya
mempermudah dan memberikan efisiensi bagi seluruh perbankan di Indonesia. Juga pentingnya sinergi dan kolaborasi yang kuat antar setiap pemangku kepentingan mengenai dalam perkembangan digitalisasi perbankan. Nah, penutup itu melihat dari pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa bank umum terdiri dari bank umum konvensional dan syariah. Dilihat dari beberapa tahun terakhir, perkembangan bank umum konvensional maupun syariah dapat dilihat dari indikator aset, dana pihak ketiga, pembiayaan yang disalurkan, jumlah institusi, dan jumlah kantor. Perkembangan tersebut tentu tak lepas dari adanya pemanfaatan teknologi dalam produk perbankan. Selain itu, ada pun beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh bank umum, diantaranya yaitu tantangan jangka pendek yang dipengaruhi adanya kondisi pandemi COVID-19 dan tantangan struktural. Dilihat dari jangka pendek, beberapa tantangan diantaranya lambatnya pemulihan perekonomian global, adanya resesi ekonomi yang berakibat pada kondisi keuangan pelaku usaha dan masyarakat yang menurun signifikan, dan kondisi pasar keuangan yang akan mengalami volatilitas yang tinggi dari sentimen pelaku pasar. Lalu dilihat dari struktural, yaitu ada beberapa tantangan yang diantaranya struktur dan daya saing sektor jasa keuangan nasional masih rendah. Lalu perkembangan perekonomian keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Lalu perkembangan teknologi informasi membawa tantangan. Lalu bank juga harus mampu menyediakan atau memfasilitasi infrastruktur teknologi informasi, kebutuhan dana pembangunan nasional jangka menengah, pasar keuangan yang masih dangkal, perbankan syariah yang masih belum optimal, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang masih belum memadai, serta inklusi dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Selain tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bank umum, ada pun peluang atau prospek ke depan dari bank umum itu sendiri. Hal tersebut tentu berkaitan dengan adanya perubahan pola transaksi masyarakat yang bertransformasi menjadi digital. Maka beberapa prospek bank umum diantaranya yaitu penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, dan penguatan perizinan, pengaturan, serta pengawasan di perbankan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Subscribe, like, share, dan komen.